Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersani Nuhaifah. Saya merupakan mahasiswi dari program studi psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai Islam dan sains pada abad pertengahan. Sejarah sains pada dasarnya merupakan sejarah pikiran umat manusia, terlepas dari asal-usul kebangsaan maupun asal-usul negara. Lintasan sejarah yang terbaik adalah mengikuti pembagian kurun waktu dari satu zaman terdahulu ke zaman berikutnya. Zaman tertua dari pertumbuhan sains adalah zaman kuno yang merentang antara tahun kurang lebih 4010 Masehi sampai 400 Masehi. Zaman kuno ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kurang lebih 4000 sampai 6000 sebelum Masehi, masa Mesir dan Babylon. Yang kedua, 600 sampai 300 sebelum Masehi, yaitu masa Yunani kuno. Yang ketiga, 30 sebelum Masehi sampai 400 Masehi, yaitu masa Romawi. Ada dua jenis ilmu yang dipelajari pada waktu itu mendekati kematangannya. Yang pertama, ilmu kedokteran, praktik yang mencoba menerapkan metode yang berdisiplin dalam pengamatan, penarikan kesimpulan. Dan kedua yaitu geometri, yang berguna untuk mengumpulkan setumpukan hasil di seputar hubungan-hubungan antara ilmu hitung yang disusun secara khusus, dan sedang untuk mendekati masalah-masalah struktur logis serta masalah-masalah definisi. Perkembangan sains pada masa dinasti Abbasiyah selain menanjak pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, juga mencapai gemilangnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833. Di dinasti Abbasiyah itu sangat berjasa dalam proses pembangunan sebuah peradaban dunia Islam yang termasyhur. Keberadaannya diakui oleh seluruh lapisan masyarakat dunia internasional dan menjadi bukti sejarah kemegahan Islam saat itu. Yang kedua, zaman kecemasan dinasti Abbasiyah diwujudkan oleh 7 orang khalifah. Yang pertama ada Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutashim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Yang ketiga, pada puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ini tercatat berhasil meletakkan dasar bagi eksistensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat yang menjadi pendorong perkembangan sains dunia. Yang keempat, dalam masa pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak dihasilkan karya-karya para tokoh yang terkemuka dalam berbagai bidang, seperti karya Al-Kindi dalam bidang filsafat, kimia, dan optika. Yang kelima, dapat dikatakan bahwa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan sebuah pemerintahan Islam yang terkuat terjaya saat itu, yang tidak dapat tersaingi oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada faktor-faktor. Faktor-faktor yang pertama yaitu faktor asimilasi yang terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang telah terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya gerakan intensif dalam penerjemahan berbagai macam literatur yang dapat dibagi ke dalam 3 fase. Yang ketiga, eksistensi sains di masa dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kesadaran dari para khalifah, khususnya Al-Mansur, Khalifah Harun al-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun, yang sangat mencurahkan perhatian mereka pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di zaman